siang, alhamdulillah baik Bu. Mohon izin Pak, sebelumnya saya datang kemari ini kan Pak bermaksud ingin mewawancarai Bapak. Nah, untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 CPP Angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu Utara Pak. Nah, di sini saya ingin mengambil wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana karena Pak Ferry adalah sebagai kepala sekolah di SD Negeri 116893 Sukarenda, ya kan Pak ya? Nah, jadi Pak di sini saya ingin menjelaskan sedikit Pak, ini mungkin tentang dilema etika dan hukum moral Pak. Nah, dilema etika itu kan Pak merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral itu benar. Sama-sama benar ya, ya. sama benar ya Pak ya. Nah, kemudian kalau rujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, jadi kita langsung saja ya Pak memulai wawancaranya. Boleh Bu. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Tapi sebelumnya aku mohon maaf, nggak tahu bahasa atau apa yang saya sampaikan ini tidak tepat seperti apa yang Ibu harapkan. Tapi untuk dilema etika ada beberapa kejadian yang sudah pernah terjadi dan menurut kami, menurut saya, sepengetahuan saya ini termasuk dalam dilema etika. Kalau dari seperti Bu Rina sebutkan bahwa dilema etika kan dua hal yang benar, tapi bagaimana harus diambil salah satunya gitu ya. Kalau selama ini ya biasanya kita melihat berdasarkan kepentingan prioritas ya. Misalnya kan kita tahu dilema etika itu ataupun rujukan moral itu bisa dilihat dari bagaimana paradigma yang ada itu saling bertentangan atau saling berhadapan-hadapan ya. Misalnya kalau dilema etika yang setahu saya itu misalnya antara kepentingan satu orang dengan kepentingan banyak orang atau komunitas. Nah, dari semua paradigma itu biasanya kita akan lihat mana yang paling merupakan prioritas sekolah untuk diambil keputusan. Karena kedua-duanya kan sama-sama benar ya. Mana yang paling memberikan maslahat atau kebaikan bagi sekolah. Jadi biasanya itu yang akan kita utamakan. Dan ya kalaupun sudah diambil keputusan, ada yang menanyakan kenapa keputusan itu diambil, ya memang harus kita ambil salah satu kan di antara dua pilihan yang ada. Berarti pada kepemimpinan Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bapak memprioritaskan ya Pak, ya, mana yang menjadi prioritas utama dalam suatu instansi tersebut ya Pak? Iya, di sekolah saya itu mana yang memberikan kemaslahatan atau kebaikan besar. Kalau hanya karena persoalan satu orang dengan banyak orang, ya kita akan utamakan yang kepentingan banyak orang tentu saja. Oke Pak, baik. Jadi Pak, selama ini kita lanjut ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya sih saya akan coba kalau hal yang kasus atau kejadian yang tidak melibatkan banyak orang, biasanya saya akan coba melakukan pertimbangan tersendiri. Misalnya kalau memang bisa diambil keputusan oleh saya sendiri misalnya, ya akan saya ambil, itu gunanya pimpinan kan. Tapi kalau memang akan bersinggungan dengan kepentingan orang yang lebih banyak dan melibatkan pihak-pihak lain di luar diri saya sebagai pimpinan sekolah, saya akan melibatkan lebih banyak orang. Misalnya akan melibatkan guru atau dewan guru tentu saja, atau melibatkan orang tua murid, bahkan siswa itu sendiri, atau bahkan orang-orang di luar lingkungan sekolah selama itu memang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Berarti dalam menjalankannya kita harus melihat dulu ya Pak, itu masalahnya individu atau melawan masyarakat yang banyak ya Pak? Ya, ada kepentingan individu atau kepentingan orang banyak. Kalau kepentingan orang banyak dan ada kaitannya dengan kepentingan orang bersama dan melibatkan orang lebih banyak dari yang ada di lingkungan sekolah, ya kita akan melibatkan mereka. Tapi bagaimanapun dalam musyawarah dengan melibatkan banyak itu tetap keputusan akhirnya adalah di tangan kepala
sekolah setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari semua pihak. Oke baik Pak. Jadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya sama dengan kasus-kasus atau kejadian secara umum, biasanya kita akan identifikasi terlebih dahulu masalahnya ya. Masalah ini dilema etika, rujukan moral, ya harus bisa kita bedakan, karena kalau dilema etika kan keduanya hal yang sama-sama benar, tapi kalau rujukan moral itu adalah sesuatu yang sebenarnya salah kan, salah tapi kita tergoda atau terpancing untuk mengambil keputusan. Jadi pertama kita identifikasi terlebih dahulu, kemudian kita diskusikan dalam bentuk apa, dengan guru, dengan warga sekolah, atau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh warga sekolah. Bisa juga dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mencari dari sekolah lain yang mengalami hal yang sama, atau dari masukan dari ahli-ahli lain yang pernah mengalami hal yang sejenis dengan dia. Bisa juga dengan dari pilihan-pilihan yang ada yang ditawarkan, ya saya tetap harus mengambil keputusan kan sebagai pimpinan. Ya saya berusaha dalam bahasa kita nih yang Muslim itu kita bismillahkan bahwa ini menurut kita yang terbaik gitu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan pertimbangan pemikiran kita saja. Kalau kita udah bismillahkan berarti memang kita berserah diri bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik, bukan cuma menurut kita tapi menurut yang Maha Kuasa. Iya Pak. Jadi Pak, di sini hal-hal apa saja nih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mendengarkan banyak pihak, mempertimbangkan dengan matang. Kemudian yang tadi juga di pertanyaan sebelumnya, saya pikir saya juga harus merefleksikan keputusan apa yang diambil. Itu kan tanggung jawab kita ya sebagai pimpinan, bahwa keputusan apapun yang kita ambil itu kita harus bisa suatu saat kalau keputusan itu dipertanyakan, kita memang sudah melakukan yang terbaik. Jadi intinya mendengarkan masukan dari semua pihak, ya. Sebanyak mungkin pihak. Kalau semua pihak belum tentu juga ya, karena mungkin kita dikejar dengan waktu harus ambil keputusan di saat itu, tapi kita mungkin tidak bisa mendengarkan semua pihak. Ya bisa saja kita gunakan intuisi di situ kan. Ya itu saja. Berarti yang Bapak anggap efektif itu adalah mendengarkan ya Pak ya. Kita harus mendengarkan masukan-masukan dari orang lain ya Pak ya dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja nih Pak dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Biasanya yang menjadi tantangan utama itu adalah keinginan untuk memuaskan semua pihak, atau semua pihak yang terlibat pengen keputusan itu adalah keputusan yang paling menguntungkan atau menyenangkan bagi mereka. Dan itu kan sesuatu yang tidak mutlak. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil kalau tidak harus memuaskan pihak-pihak itu, selama itu memang kita berkeyakinan adalah pilihan terbaik setelah mendengarkan masukan, ya harus diambil. Biasanya tantangannya kalau menurut saya juga ya, biasanya kita ingin mengambil keputusan yang menyenangkan semua orang. Kadang-kadang itu justru menghambat keputusan apa yang akan. Berarti tantangannya adalah ingin memuaskan semua ya dalam biasanya ada keputusan itu. Ya. Jadi Pak, di sini apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau proses seperti apa nih Pak yang Bapak jalankan? Biasa seperti yang saya sebutkan di awal ini, bahwa kalau dilema etika kan sesuatu yang bukan kita hadapi setiap saat. Itu kan bersifat temporer, bisa saja dalam 1 bulan itu nggak ada kejadian apapun, bisa saja dalam waktu tertentu tidak ada dilema etika yang terjadi. Ya kalau disebutkan dijadwalkan sepertinya enggak ya. Tapi bahwa kalau sekolah itu menjadwalkan ada pertemuan warga sekolah kan memang iya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Ada kasus dilema etika yang kalau memang bisa kita ambil keputusan tanpa harus diskusi dengan banyak pihak, ya kita bisa ambil sendiri. Tapi kalau harus mendengarkan masukan dari banyak pihak, ya kita adakan rapat gitu. Dan rapatnya ya tidak terjadwal karena disesuaikan dengan kebutuhan. Ya baik, berarti dari sini Bapak tidak menjadwalkan sebuah penyelesaian apa ya Pak ya kasus tersebut ya.
Kalau terjadwal penuh on schedule, tanggal sekian, di hari sekian ya mungkin enggak. Tapi begitu ada masalah kita akan segera lakukan. Iya Pak. Berarti kalau setiap ada kasus ya Pak, Ya. selalu kalau ada kasus selalu cepat ditangani ya Pak. Ya. Seperti itu ya Pak. Nah kemudian Pak ada nggak nih Pak seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di mana itu Pak? Ya, kalau disebut apakah ada orang, tentu saja karena tidak mungkin ketika kita sudah melibatkan banyak orang, ya itu artinya kita akan mendapatkan masukan dari banyak orang, dan orang-orang yang terlibat itu pasti adalah orang-orang yang membantu saya. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, tetap keputusan akhir kan ada di tangan pimpinan musyawarah. Jadi kalau disebutkan siapa orangnya, ya mungkin guru di sekolah, kemudian orang tua dari murid, kemudian keluarga itu juga paling penting. Bagaimana kita selama ini mendapatkan pengetahuan, pemahaman, informasi untuk mengambil keputusan, saya pikir ya keluarga itu adalah satu faktor yang tidak boleh abaikan. Ya kalau saya mungkin masukan dari istri, keluarga dan keluarga besar itu adalah faktor atau orang yang berperan besar dalam pengambilan keputusan. Berarti ada ya Pak faktor-faktor yang memperlukan Bapak atau membantu Bapak, yaitu adalah keluarga ataupun masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain. Ya, kemudian ada tambahan sedikit baru untuk faktornya, berarti kan bukan hanya orang, tapi faktornya apa? Ya, mungkin kesiapan kita, kondisi fisik, kondisi mental pada saat itu biasanya kan juga berpengaruh. Kalau kita sedang punya masalah, kemudian ada masalah baru lagi, mungkin kita akan mengurutkan masalah mana dulu yang diselesaikan. Tapi kalau kita dalam kondisi siap secara fisik, mental, ya mungkin kita akan selesaikan masalahnya pada saat itu juga. Jadi faktor waktu, timing, kesiapan itu juga merupakan faktor. Iya Pak, jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema ini? Ya, bagaimana keputusan itu keputusan yang diambil dalam hal misalnya adil, etika, saya harus uji dong keputusan itu yang diambil itu keputusan yang efektif atau tidak. Kemudian ya kita harus berjiwa besar untuk melihat keputusan itu, mengecek kembali, mereview kembali, meninjau kembali keputusan yang sudah kita ambil. Bisa saja keputusan kita yang ketika kita ambil keputusan itu kondisi kita tidak siap untuk memutuskan, dan bisa saja memang keputusan itu bukan itu. Ya saya pikir kita harus legowo, siap mengambil keputusan yang terbaik setelah melalui pertimbangan yang baik. Kalau ada yang keliru ya kita harus akui bahwa keputusan itu bukan keputusan yang terbaik dan segera dilakukan revisi yang perbaikan terhadap keputusan. Seperti itu. Ya baik, mungkin Pak terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin sampai di sini saja wawancara saya. Terima kasih atas waktu Bapak karena saya dapat memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada CGP Angkatan 9 Kabupaten Lombok Utara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktu dan bantuan dari Bapak. Ya, terima kasih kembali juga Bu Rina atas kepercayaan untuk menjadikan saya salah satu orang yang diwawancara, dan mohon doa apa yang saya sampaikan dalam wawancara ini adalah sesuatu yang memang saya lakukan secara kontinu. Jadi bukan karena ingin diwawancarai maka dijawab seperti ini, tapi ini adalah sesuatu yang memang rutin atau memang menjadi apa yang biasa saya lakukan gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Oke, terima kasih Bu Rina dan senang sekali bisa membantu Ibu dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Saya doakan mudah-mudahan sukses dalam segala perjalanannya dan bisa menyelesaikan hasil akhir hingga mencapai predikat guru penggerak. Amin. Terima kasih juga Pak, semoga Bapak juga selalu sehat dan Amin. selalu bisa komitmen dalam pengambilan suatu keputusan yang terbaik. Terima kasih ya Pak. Baca. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam.
berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak ada waktu ini Pak? Insya Allah ada waktu dan bisa saya bantu. Ya baik Pak. Baik Pak, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kasus-kasus ataupun suatu permasalahan yang dapat kita temui di sekolah atau di suatu instansi, yaitu ada dilema etika, yaitu benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang secara moral itu benar Pak. Kemudian rujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar ataupun salah, ya Pak ya. Baik Pak, kita langsung saja ya, Pak, untuk memulai wawancara ini Pak. Nah, baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Jadi kasus-kasus yang selama ini muncul itu bisa diidentifikasi apakah kasus itu sifatnya moralnya benar yang harus kita ikutin, ataupun yang kasusnya bersifat rujukan moral. Kadang yang salah pun karena sesuatu hal kita buat benar. Jadi kasus-kasus tersebut diidentifikasi. Kemudian setelah kita identifikasi kasus itu apakah memang betul-betul dilema etika. Kalau memang kasus tersebut dilema etika, jadi kasus tersebut harus kita ambil mana keputusan yang terbaik yang dianggap benar. Kadang ada yang benar, lebih benarnya pasti ada dari situ. Dan kita tidak harus mengikuti yaitu tentang rujukan moral. Kita harus kita identifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Kemudian untuk mengidentifikasi itu biasanya kita lihat dulu mana kasus-kasus yang dianggap memang betul-betul benar, mana yang memang kasus itu yang salah menjadi benar. Setelah itu baru kita buat pengambilan keputusan, tapi dengan cara yaitu pertama sebelum kita mengambil keputusan untuk penyelesaian terhadap kasus tersebut, yang pertama itu harus kita kenali dulu ada nilai-nilai yang saling bertentangan di situ. Kemudian apakah di dalam kasus tersebut siapa yang terlibat. Kemudian kita cari fakta-fakta untuk mensinkronkan terhadap kasus tersebut yang bisa memberikan atau mengambil sebuah keputusan. Kemudian setelah itu barulah kita buat keputusan. Kemudian setelah kita ambil keputusan, kita harus juga menginvestigasi juga. Setelah itu baru kita meninjau kembali keputusan itu dan direfleksikan kembali. Oke Pak, berarti dalam identifikasi kasus-kasus ini kita harus memperhatikan ya Pak, apa-apa saja, fakta-fakta apa saja, seperti itu ya Pak ya. Nah, baik Pak, selama ini bagaimana, kita lanjut ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak yang sama-sama benar. Jadi itu sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Pak. Ada kasus yang Ibu bilang tadi sama-sama benar, tapi harus kita cari dulu yang paling benar. Jadi untuk mengambil keputusan mana yang terbaik, walaupun dua-dua benar, tapi harus ada satu pilihan yang harus kita ambil. Kita harus terlebih dahulu bermusyawarah. Jadi kita buat musyawarah, kita panggil warga sekolah, kita panggil masyarakat yang bisa kita anggap memberikan masukan. Kemudian kita mintakan semua masukan tersebut. Apakah masalah tersebut mana yang terbaik? Etika moral mana yang terbaik untuk kita jadikan keputusan supaya dapat dilaksanakan bersama. Karena etika moral ini kita harus tentukan, etika moral ini harus kita ikuti semua, bukan karena untuk kepentingan
seseorang, tapi kepentingan bersama. Jadi kita ambil musyawarah, kita adakan musyawarah, kita ambil masukan-masukan terhadap dewan guru. Setelah itu baru kita buat keputusan. Walaupun keputusan tersebut tidak semerta-merta terhadap keputusan sendiri, tapi di dalam keputusan itu, di dalamnya sudah ada termasuk masukan-masukan dari para warga sekolah. Iya, Pak. Berarti untuk mengambil keputusan yang terbaik kita harus melakukan musyawarah terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasanya akan Bapak lakukan selama ini Pak? Pertama yaitu kita identifikasi apakah itu dilema etika ataukah rujukan moral. Kemudian setelah kita identifikasi, baru kita buat rapat. Tapi memang rapatnya tidak harus dijadwal, tapi di saat ada masalah baru kita buatlah jadwalnya. Tapi kalau tidak ada masalah nggak usah kita jadwal. Di saat itu ada masalah, disitulah kita buat penjadwalan kapan kita buat rapat. Kemudian setelah kita buat rapat, kita cari masukan. Tidak hanya masukan dari warga sekolah, bisa saja dari fakta-fakta dari pengalaman yang ada di luar lingkungan sekolah, kita sinkronkan sehingga bisa kita ambil keputusan. Kemudian setelah itu kita timbang-timbang dulu. Keputusan itu dapat diterima enggak oleh seluruh warga sekolah. Jadi setelah ada masukan, mana masukan yang memang sebagian besar itu bisa diterima oleh warga sekolah. Kemudian setelah kita ambil keputusan baru kita timbang kembali kalau supaya keputusan itu dapat terlaksana. Dan setelah kita buat keputusan yang kita ambil, kita refleksikan. Itulah langkah-langkah yang saya lakukan selama ini. Ya, baik Pak, untuk langkah-langkah yang Bapak jelaskan. Nah, sekarang hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu dalam mengambil keputusan yaitu yang sebelumnya saya jelaskan, kita meminta masukan semua pihak, baik dari warga sekolah maupun di luar sekolah. Jadi keputusan dalam kasus-kasus itu akan cepat terselesaikan. Kadang harus kita minta masukan, karena masukan inilah nanti akan menyelesaikan. Karena apalagi ini adalah tentang dilema etika. Dilema etika ini adalah kasus di mana yang terbaik, walaupun dua-dua benar, mana yang terbaik, yang benarnya harus kita terima dan kita laksanakan. Makanya harus ada masukan-masukan itu yang harus kita minta untuk diberikan sebuah keputusan. Berarti yang paling efektif adalah masukan-masukan dari pihak luar ya Pak ya, dari dewan guru atau dari siswa ya Pak ya. Masukan itu sangat perlu untuk mengambil sebuah keputusan mana yang terbaik ya Pak ya, dan mana yang bisa dilaksanakan secara komitmen ya Pak ya. Nah, baik Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kadang dalam mengambil keputusan kan kita meminta masukan. Kadang masukan-masukan ini belum tentu semuanya kita terima. Karena dari sekian banyak masukan ini pasti kita mencari mana masukan yang terbaik dan diterima oleh sebagian, bukan seluruhnya tapi sebagian besar. Jadi kadang ada sebagian kecil masukan tersebut, keputusan tersebut kurang diterima oleh warga sekolah. Namun walaupun seperti itu, tetap keputusan yang diambil berdasarkan masukan-masukan yang diterima dari warga sekolah maupun dari luar itu tetap harus dijalankan. Ya, baik, walaupun ada tantangannya dalam pengambilan keputusan itu, tetapi keputusan yang sudah dibuat yang sudah terbaik itu harus tetap dilaksanakan. Iya, betul. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa
apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat tersebut atau pada saat ada kejadian tersebut langsung Bapak selesaikan sendiri atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau yang saya lakukan selama ini, tatkala ada suatu masalah itu saya akan pertama identifikasi. Setelah identifikasi, kita cari dulu jadwal waktu yang tepat untuk menyelesaikan dilematika. Namun jadwal tersebut tidak, rentang waktunya tidak lama dari kejadian yang sudah dialami. Jadi terjadwal namun tidak terlalu lama. Kalau namanya terjadwal kan dia tiap hari. Ini tidak, di saat ada kejadian tentang dilematika baru kita buat jadwalnya itu tidak, rentang waktunya tidak terlalu lama. Jadi di situ kita selesaikan, kita kumpulkan rapat dengan para dewan guru, kemudian dengan masyarakat agar kasus dilema etika itu dapat terselesaikan dengan cepat. Jadi enggak harus lama-lama. Jadi dikatakan terjadwal, dikatakan tidak, berdasarkan kapan kejadian itu dan rentang waktunya itu yang harus kita selesaikan dalam rapat. Berarti bisa dikatakan terjadwal kalau ada kasusnya ya Pak. Iya, ya. betul. Kalau ada kasus kita langsung menjadwalkan rapat-rapat tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah itu ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika kadang kawan terdekat ada, namun keluarga juga sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Kadang mengingatkan bagaimana cara mengambil keputusannya, bagaimana cara membuat musyawarahnya, mengingatkan kala bagaimana sebagai seorang pemimpin harus meminta masukan-masukan kepada warga sekolah. Makanya kalau dalam mengambil keputusan kadang lebih besar kita dibantu oleh keluarga, terutama keluarga istri. Istri selalu berperan aktif dalam mengingatkan, memberikan arahan bagaimana membuat sebuah keputusan baik. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini, Pak? Jadi dalam mengambil keputusan unsur dilema etika ini, pelajaran yang saya ambil dari sini, kita itu harus pahami dulu kasus dilema etika tersebut. Karena dilema etika itu kan yang benar mana, yang paling benar itu. Kemudian dalam dilema etika itu mana yang paling baik yang harus kita, dan itu kasus-kasus tersebut harus diselesaikan dengan dapat mempengaruhi semua warga sekolah. Jadi ibaratnya kasus tersebut diselesaikan untuk mendapat manfaat di semua orang, bukan menyelesaikan satu orang, tapi bisa bermanfaat bagi semua orang. Artinya kasus tersebut bisa menjadi contoh untuk kedepannya tidak terjadi kasus yang sama dalam dilema etika tersebut. Jadi pelajaran yang saya ambil yaitu pertama, kita jangan memberikan keputusan sendiri, tetapi kita juga harus mengambil masukan-masukan warga sekolah. Kemudian kita lihat keputusan tersebut apakah keputusan itu sifatnya diterima oleh semua warga sekolah. Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan masalah itu berdasarkan untuk menyelesaikan satu orang, tidak, tapi itu bisa berguna bagi semua. Ya baik Pak, berarti pengalaman yang Bapak ambil dari keputusan tersebut adalah memberikan suatu keputusan yang terbaik yang tidak merugikan salah satu ya Pak ya. Nah kemudian keputusan itu Bapak ambil berdasarkan dari musyawarah ya Pak ya. Iya, betul.
Mungkin Pak itu saja yang dapat saya wawancarai dari Bapak, dan semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan dapat selalu mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan musyawarah ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan saya dapat memenuhi tugas CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Utara pada demonstrasi kontekstual modul 3.1. Alhamdulillah, saya juga sebagai kepala sekolah yang Ibu wawancarain. Harapan saya mudah-mudahan dengan wawancara ini, mudah-mudahan tugas Ibu dapat terselesaikan dengan baik. Dan ini pun penjelasan dari wawancara yang kita buat itu memang betul-betul dilakukan, dan mudah-mudahan jadi pengetahuan dan menjadi pengajaran untuk kita semua. Ya, jadi saya doakan mudah-mudahan Ibu berhasil dalam kegiatan CGP Angkatan 9. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Mohon izin Bu, saya datang ke kantor Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah saya di SD Negeri 115470 Aikna Bara. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seperti itu Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Silakan. Ya baik, kita langsung saja ya Bu. Nah di sini kan Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Jadi kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini dilema IPK ataupun rujukan moral, tentunya kita harus berdiskusi. Kalaupun itu peristiwanya di dalam kelas, kita harus diskusi dulu dengan guru kelasnya. Masalahnya itu apa? Jadi kalau masalahnya ini tentang kejahatan siswa, tentu itu kan lebih kepada bujukan moral ya, supaya perbaikan moral. Jadi adanya diskusi. Kemudian selain itu juga kita harus mengambil informasi. Kalau dari guru kelas, kita juga harus mengambil informasi dari teman-temannya, dia itu seperti apa. Kemudian dari guru, bekas guru kelasnya. Kalau kelas 2 tentu kita nanya juga waktu kelas 2 itu seperti apa. Itulah kita untuk mengidentifikasi apakah dia itu bujukan moral atau dilema etika. Berarti harus diskusi ya Bu ya. Harus kita diskusikan dulu pada pihak-pihak yang berkaitan ya Bu ya. Oke Bu, jadi Bu selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Jadi kalau untuk mengambil keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran ya kan, dan sama-sama mengandung kepentingan, itu tentunya kita harus memilah terlebih dahulu mana yang paling penting di antara masalah yang ada. Jadi kalau kita udah ketahui mana yang paling penting, pasti itu kan kalau ibarat nomor urut pasti ada 1, 2, nggak mungkin itu semuanya satu, enggak, pasti itu. Nah kemudian kalau kita udah ngambil yang paling penting itu yang mana, kita diskusikan kembali sama kawan-kawan kita. Kita tarik umpan balik, kan kita bilang sama kawan-kawan kita, mana yang paling penting itulah yang kita lakukan. Berarti harus kita pilih dulu ya Bu, Iya, baru kita diskusikan kembali. Ya baik Bu, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi kalau untuk langkah pengambilan kebijakan termasuk ya dilema IPK ataupun yang yang berkaitan dengan sosial itu, yang pertama ya langkahnya kita menelusuri daripada kejanggalan-kejanggalan yang ada ataupun peristiwa-peristiwa yang ada, sehingga kita bisa menentukan sebenarnya peristiwa ini kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara memutuskannya. Itu aja pertama.
harus mengumpulkan fakta-faktanya ya Bu ya. Oke Bu, baik, selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi kalau hal yang paling efektif itu memang nggak jauh dari awal tadi saya katakan bahwasanya yang paling efektif itu langkahnya kita berdiskusi sama guru di situ. Berarti yang paling efektif itu adalah berdiskusi Setelah ya Bu ya. berdiskusi itu nanti kan keluar pendapat dari teman-teman. Di situ nanti kita ambil kesimpulan. Di kesimpulan itulah nanti baru kita ngerti keputusan apa yang harus kita ambil. Karena di dalam pengambilan keputusan, apalagi kita seperti organisasi sekolah, itu nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri. Kita harus bersama supaya semuanya sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Karena kan sebuah keluarga. Berarti harus bisa dipertanggungjawabkan ya Bu, Harus harus dijawabkan dipertanggungjawabkan semua. bersama ya Bu ya. Bersama. Ya baik, selanjutnya ya, selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Jadi kalau tantangan itu sebenarnya nggak banyak ya, karena kan kita awalnya kita berdiskusi sama guru, kemudian kan kita mengambil kesepakatan bersama karena pada diskusi juga kadang-kadang karena itu untuk kepentingan banyak, terkadang hasil daripada diskusi ini dalam pengambilan keputusan ini mungkin kurang memuaskan karena agak lari atau pas nggak tepat sasaran gitu. Berarti tantangannya adalah tidak memuaskan ya Bu, tidak memuaskan seperti itu ya Bu ya. Tapi tetap harus mengambil keputusan ya Bu ya. Ya baik, yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau masalah penyelesaian dilema etika ini, ya seperti kita ketahui kan di sana tergantung masalah yang ada. Kalau memang masalah itu bisa cepat ditangani dan tidak melibatkan kita di lingkungan sekolah ya, masih tidak melibatkan orang tua, hanya antar kita dengan siswa, itu kita langsung selesaikan aja. Tapi kalau kita itu memang kasusnya berat, harus mendatangkan orang tua misalnya, itu tentu kita jadwalkan kapan waktunya. Misalnya pertama tentu kita membuat surat undangan kepada orang tua. Di situ di dalam surat itu kita jadwalkan tanggal berapa kita akan menyelesaikan masalah itu dengan orang tua. Seperti itu. Jadi kalau masalah kasus-kasus yang ringan dilema etika ini, ya kita selesaikan secepatnya. Hari itu juga terjadi, hari itu juga kita selesai. Berarti tergantung masalahnya ya Bu, berat atau ringan. Kalau dia berat dijadwalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, di sini kita lanjut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, misalnya tidak dari lingkungan sekolah atau dari lingkungan luar gitu Bu? Ada nggak? Kalau dari lingkungan luar sepertinya ya tadilah melibatkan orang tua ya. Kalau untuk mengambil keputusan dilema etika itu, kalau kita dari lingkungan sekolah seperti saya katakan tadi, kita kan selalu berdiskusi. Jadi kita melibatkan seluruh warga sekolah, terutama para guru, itu terlibat dalam pengambil keputusan dilema etika. Berarti ada ya Bu ya yang mempengaruhi tentunya dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Bu? Jadi dari semua pengalaman selama ini saya dengan pelajaran-pelajaran yang saya ambil itu, saya itu sebenarnya dalam mengambil keputusan harus meninjau kembali. Artinya untuk mengetahui apakah keputusan yang sudah ditetapkan itu berhasil atau tidak. Jadi kita intinya kita katakan refleksi ulang lah apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau setelah kita refleksi ulang, mana yang baik atau langkah-langkah apa yang sudah baik itu kita lanjutkan. Kalau memang langkah-langkah itu tidak baik ya kita tinggalkan. Berarti kita harus merefleksi kembali ya Bu keputusan kita itu apakah apa yang sudah kita ambil, apakah sudah berhasil, apakah sudah memuaskan atau tidak.
Ya baik Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu dan dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan orang-orang dan selalu berdiskusi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu.